Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang materi Microsoft Word. Untuk dasar-dasar pengetikan, langsung saja kita saksikan videonya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur dasar Microsoft Word untuk pengetikan. Di sini saya akan mengetikkan nama, saya tab, dan kelas. Oke, pertama saya akan menjelaskan fitur cut terlebih dahulu yang berlogo gunting. Fitur ini digunakan untuk memindahkan suatu tulisan atau gambar. Oke, saya langsung contohkan. Saya pilih cut. Oke, misalnya saya akan memindahkannya ke bawah. Saya klik di bagian ujung, saya enter, lalu saya pilih paste. Paste ini digunakan untuk menempelkan hasil dari cut atau copy. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita kembalikan. Selanjutnya, kita akan menggunakan fitur copy. Fitur copy ini digunakan untuk menyalin atau menduplikat suatu tulisan atau gambar. Misal saya akan menduplikat atau mengcopy tulisan kelas. Saya blok terlebih dahulu, pilih copy, saya klik di bagian ujung, klik enter, pilih paste, atau bisa di keyboard Ctrl+V. Seperti itu. Oke, kita kembalikan lagi. Selanjutnya kita akan menggunakan fitur font, di mana fitur ini digunakan untuk merubah jenis huruf. Kita blok semua tulisannya, kita ganti jenis tulisannya, contoh menjadi Arial Black, maka jenis tulisannya akan berubah. Selanjutnya ada font size. Fitur ini digunakan untuk merubah ukuran huruf atau tulisan. Kita klik. Oke. Kita klik dua-dua, maka dia akan berubah ukurannya menjadi lebih besar. Untuk berubah ukuran huruf bisa juga dengan cara diklik di bagian fitur font size. Kita rubah angkanya contoh menjadi 18. Enter. Maka ukurannya akan berubah menjadi 18. Selanjutnya ada fitur increase font size. Digunakan untuk memperbesar ukuran huruf dengan cara diklik. Oke. Selanjutnya ada decrease font size, digunakan untuk merubah ukuran huruf menjadi kecil dengan cara diklik. Oke. Lanjut ke fitur change case. Di sini ada 5 pilihan. Yang pertama, sentence case, digunakan untuk merubah huruf di suatu kalimat, huruf awalnya menjadi besar dan yang lainnya menjadi kecil. Kita pilih sentence case. Maka huruf R dan huruf X yang besar tadi akan berubah menjadi kecil ketika memilih sentence case. Kita pilih lagi lowercase, maka akan berubah semua tulisan menjadi huruf kecil. Uppercase berubah huruf, semua huruf menjadi huruf besar. Capitalized H word merubah semua huruf di awal suatu kata menjadi huruf besar. Dan toggle case kebalikannya, merubah huruf awal menjadi kecil dan huruf lainnya menjadi besar. Kita kembalikan ke capitalized H word. Selanjutnya ada clear all format, mengembalikan format ke awal. Selanjutnya ada perintah dengan icon B atau disebut juga bold. Untuk menggunakannya kita blok terlebih dahulu, tapi di sini saya akan perbesar tampilannya. Oke, langsung saja di blok namanya, misal di sini saya pilih bold,
maka huruf akan menjadi tebal. Selanjutnya ada I, italic, digunakan untuk memiringkan huruf. Oke, dan U digunakan untuk memberikan garis bawah pada suatu huruf. Oke, seperti itu. Untuk mengembalikannya, kita klik saja fitur yang aktifnya. Misal bold kita nonaktifkan, maka dia tidak tebal lagi. Klik I untuk mengembalikan agar tidak miring, dan klik U untuk mengembalikan agar tidak garis bawah. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan menggunakan fitur strike through, di mana fitur ini digunakan untuk memberikan garis tengah pada suatu tulisan. Contoh penerapannya pada surat kelulusan. Di sini saya akan contohkan menuliskan kata lulus, tidak lulus. Oke, saya blok kata tidak lulus, saya pilih strike through, maka kata tidak lulus akan diberikan garis tengah. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada fitur subscript. Fitur ini digunakan untuk memperkecil huruf atau angka di bagian bawah. Contoh untuk menuliskan oksigen yaitu O2. Kita enter terlebih dahulu ke bawah. Jangan lupa kita nonaktifkan fitur strike through-nya. Di sini saya akan menuliskan O dengan huruf besar, O2. Untuk memperkecil angkanya, kita blok angka 2. Setelah itu pilih subscript. Selanjutnya ada superscript. Digunakan untuk memperkecil huruf atau angka ke bagian atas. Contoh untuk penulisan pangkat. Jangan lupa fitur subscript-nya dinonaktifkan terlebih dahulu. Misal kita menuliskan 6 pangkat 3. Kita tulis 63, 6 dan 3. Kita blok 3-nya, kita pilih superscript. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya ada fitur text effect and typography. Digunakan untuk memberikan style pada tulisan. Contoh, kita memblok tulisan nama dan kelas ini, kita pilih text effect. Nah, maka dia akan berubah sesuai efek yang kita pilih. Oke, jadi seperti itu. Sini tersedia banyak fitur, silahkan kalian coba sendiri. Selanjutnya yaitu text highlight color. Digunakan untuk menandai suatu tulisan dengan warna. Contoh, di sini saya blok nama, setelah itu pilih text highlight color. Oke, seperti itu. Untuk melihat warna lain, jangan lupa kalian klik icon seperti segitiga terbalik ini, maka akan muncul warna yang lainnya. Oke, selanjutnya ini saya kembalikan. Selanjutnya ada font color, digunakan untuk merubah warna huruf. Klik, warna tulisan akan berubah. Selanjutnya yaitu fitur bullet, digunakan untuk penandaan. Contoh di sini saya akan scroll ke bawah, membuat barisan baru. Ini fitur superscript-nya masih aktif, saya nonaktifkan terlebih dahulu. Di sini saya tuliskan nama, contoh nama anggota. Oke. Kita blok Jidan Ahmad dan Skarlina, pilih bullets, maka akan berubah seperti ini. Selanjutnya ada numbering. Numbering digunakan untuk penandaan menggunakan nomor atau huruf. Seperti ini. Selanjutnya di sini ada decrease indent. Digunakan untuk menggeser suatu
tulisan atau paragraf ke kiri. Contoh di sini kita ingin menggeserkan tulisan ini ke kiri setara dengan nama. Kita pilih decrease indent. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya ada increase indent, kebalikannya, dia digunakan untuk menggeser tulisan ke kanan. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya ada fitur sort dengan icon AZ. Fitur ini digunakan untuk mengurutkan huruf bagian awal dalam suatu kalimat menjadi berdasarkan abjad. Contoh di sini ada Zidan, Ahmad, dan Karlina. Sesuai abjad harusnya Ahmad ini di awal dan selanjutnya Zidan dan yang terakhir Karlina. Oke, kita pilih fitur sort. Di sini pilih paragraf, teks, dan ascending. Oke. Maka tulisannya akan berurutan sesuai abjad. Ahmad, Zidan, dan Karlina. Jika kita klik sort lagi, namun kita pilih ke descending, maka urutannya akan berubah dari Z ke A. Jadi Karlina, Zidan, Ahmad. Kita klik OK. Seperti ini. Selanjutnya kita pindah ke fitur perataan. Di sini ada 4 perataan, perataan kiri, tengah, kanan, dan perataan penuh. Di sini kita lihat pada saat dibuka, Microsoft Word berada pada perataan kiri. Jadi tulisan akan rata ke kiri. Yang kedua ada perataan tengah. Biasanya digunakan untuk menuliskan suatu judul. Untuk melihat perubahannya, kita perkecil terlebih dahulu. Saya tulis misalnya di sini tulis biodata. Biodata. Saya blok, pilih perataan tengah atau bisa Ctrl E, maka tulisan akan berpindah ke tengah. Yang ketiga ada perataan kanan. Jika diklik, maka tulisan akan pindah ke rata kanan. Dan yang keempat ada perataan penuh atau perataan kiri kanan atau perataan justify. Mungkin tidak akan terlihat perbedaannya dengan perataan kiri jika tulisannya hanya sedikit seperti ini. Maka saya akan contohkan atau saya akan perlihatkan dengan menggunakan tulisan yang lebih banyak. Oke, di sini sudah ada tulisan definisi komputer. Di sini saya akan memperlihatkan perbedaan antara perataan kiri dengan perataan penuh atau perataan kiri kanan yang keempat. Blok dulu. Ini menggunakan perataan kiri dan ini menggunakan perataan penuh. Kita lihat perbedaannya. Jika menggunakan perataan kiri, maka tulisan hanya akan rata di bagian kiri. Jika kita menggunakan perataan yang keempat, maka perataannya akan ada di bagian kiri dan di bagian kanan. Oke. Selanjutnya ada line and paragraph spasi. Digunakan untuk mengatur jarak antar baris. Seperti ini. Misal saya pilih 1,5. Selanjutnya ada shading. Digunakan untuk memberikan warna pada suatu bagian tulisan. Seperti ini. Kita hilangkan kembali warnanya, pilih no color. Selanjutnya ada perintah border. Perintah ini digunakan untuk memberikan garis pada suatu bagian tulisan. Seperti ini. Misal kita pilih all border, maka akan diberikan garis seperti ini. Jika ingin mengembalikannya, kita pilih no border. Selanjutnya, kita akan ke perintah fin. Fitur ini digunakan untuk menemukan suatu kata atau tulisan. Contoh di sini saya mengetikkan tulisan program. Maka kata program dalam dokumen yang saya ketik akan terblok. Selanjutnya kita pilih fitur replace. Fitur ini digunakan untuk mengganti suatu tulisan. Contoh kita ingin mengganti
kata komputer ini yang awalnya huruf K menjadi huruf C. Di sini di bagian kolom Finword kita tulis kata komputer yang ingin diganti. Di bagian replace with kita ganti dengan tulisan kata yang menjadi penggantinya. Untuk mengganti keseluruhan kita pilih replace all. Kita pilih yes. Maka akan ada pemberitahuan bahwa contoh di sini sudah melakukan 4 perubahan. Kita pilih OK. Nah, di sini kata komputer yang sudah tertulis tadi dirubah yang tadinya huruf K menjadi huruf C. Oke, itulah tadi penjelasan fitur-fitur dasar Microsoft Word untuk pengetikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.